Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Cerita dimulai dengan memperkenalkan sosok remaja laki-laki berkacamata bernama Kang Ji-ung. Dari luar, dia tampak seperti murid teladan yang punya prinsip hidup luar biasa positif. Ji-ung bahkan tidak segan-segan menghentikan langkahnya hanya untuk membantu seorang lansia yang kesulitan mendorong gerobak barang di tengah jalan. Baginya, membantu sesama adalah identitas yang harus ia jaga. Namun, reputasi orang baik ini segera diuji saat Ji-ung melewati sebuah gang sepi. Di sana, ia dihadang oleh sekelompok perundung yang sedang menyiksa seorang murid laki-laki hingga berlutut tak berdaya. Salah satu perundung dengan potongan rambut nyentrik langsung mengenali Ji-ung dan mulai memprovokasinya. Suasana semakin panas ketika pemimpin perundung memamerkan sebuah foto wanita parubaya milik korban yang baru saja mereka rampas. Dengan nada meremehkan, mereka mengejek fakta bahwa korban sudah tidak memiliki ibu lagi. Alih-alih mengembalikan foto tersebut secara cuma-cuma, para perundung ini justru menawarkan foto berharga itu kepada Ji-ung dengan paksaan. Mereka mengancam akan merobek foto kenangan satu-satunya itu jika Ji-ung tidak mau membelinya. Melihat ekspresi ketakutan dari murid yang tertindas tersebut, Ji-ung tampak tertekan. Dia sempat mencoba bernegosiasi agar para perundung mengembalikan foto itu karena sangat penting bagi pemiliknya. Tapi para perundung yang licik ini bersikeras bahwa transaksi harus dilakukan secara jujur dan adil. Tanpa banyak bicara lagi, Ji-ung akhirnya merogoh tasnya dan mengeluarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar. Dia menyerahkan lembaran uang 50.000 won sebanyak 2 lembar atau setara $100 kepada para perundung demi menebus foto tersebut. Sambil tersenyum puas setelah berhasil memeras uang secara halus, kelompok perundung itu pun pergi meninggalkan lokasi sambil memuji Ji-ung sebagai malaikat donasi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Adegan ditutup dengan momen haru sekaligus ganjil. Murid yang dibantu tadi berulang kali mengucapkan terima kasih, merasa sangat berhutang budi pada kebaikan Ji-ung. Di sisi lain, Ji-ung tampak sangat puas, bahkan terlihat sedikit terobsesi dengan pengakuan bahwa dirinya adalah orang baik yang dikenal sebagai malaikat Ji-ung di sekolahnya. Meskipun harus kehilangan uang yang tidak sedikit, Ji-ung merasa lega karena reputasi malaikatnya tetap terjaga dengan sempurna. Setelah aksi penyelamatan di gang sempit tadi, Ji-ung sempat terdiam sejenak saat sebuah pertanyaan muncul tentang alasannya begitu terobsesi menjadi orang baik. Bukannya merasa terbebani, sebuah alasan kuat justru diakui olehnya sebagai bahan bakar utama untuk terus menjaga citra tersebut. Langkah kakinya kemudian membawa Ji-ung memasuki ruang kelas 24 dengan penuh percaya diri sambil menyapa teman-temannya. Kehadiran Ji-ung langsung disambut hangat oleh seisi kelas. Sapaan demi sapaan diberikan kepadanya seolah ia adalah selebriti sekolah. Di tengah keriuhan itu, seorang siswi bernama Sujin menghampirinya untuk mengajak mengerjakan tugas piket daur ulang sampah bersama-sama. Tanpa ragu sedikit pun, ajakan tersebut langsung diterima dengan penuh semangat oleh Ji-ung. Sambil membawa kantong sampah besar, reputasi Ji-ung sebagai pahlawan pagi itu ternyata sudah menyebar luas. Kabar tentang bantuannya kepada Sanggu di gang tadi diceritakan kembali oleh Sujin dengan nada kagum. Tidak hanya Sujin, seluruh kelas bahkan disebut-sebut sedang membicarakan kebaikan hatinya yang dianggap luar biasa. Ucapan terima kasih yang tulus dari Sanggu pun diterima Ji-ung dengan perasaan lega yang terpancar jelas dari ekspresinya. Di tempat pembuangan sampah, para berandalan tadi terlihat sedang berkumpul. Salah satu dari mereka menyadari kehadiran Sujin, dan pemimpin kelompok itu, yang bernama Gyeongchol, segera menyapanya. Sujin membalas sapaannya dengan santai. Ji-ung yang menyaksikan hal itu tampak tidak senang. Ia mulai khawatir, jangan-jangan Sujin sedang dibuli oleh mereka. Gyeongchol lalu memanggil Sujin dan meminta Ji-ung untuk pergi. Sujin pun ikut menyuruh Ji-ung meninggalkan tempat itu. Meski ragu, Ji-ung tetap memperingatkan Sujin agar berhati-hati sebelum pergi. Namun Sujin justru semakin mendesaknya untuk segera berlalu. Suasana tenang di sekolah tiba-tiba berubah jadi penuh ketegangan bagi Ji-ung. Kekhawatiran besar mulai menghantui pikirannya, terutama soal keamanan Sujin. Bayangan akan gangguan dari kelompok perundung tadi membuat Ji-ung tampak gelisah. Bahkan ia sempat terpikir untuk melibatkan bantuan pamannya jika sesuatu yang buruk benar-benar menimpa temannya itu. Namun, kejutan sebenarnya justru muncul di sebuah area tersembunyi. Di sana, Sujin mendekati Gyeongchol, menanyakan alasannya memanggil.
dua orang teman Gyeongchol meninggalkan mereka berdua. Sambil mengawasi keadaan sekitar dengan waspada, Sujin terlihat sangat tidak nyaman. Sebuah teguran keras dilayangkan Sujin kepada Gyeongchol karena berani menemuinya di lingkungan sekolah. Instruksi tegas diberikan agar hubungan mereka tidak diperlihatkan secara terang-terangan saat sedang berada di area publik. Sujin tampak sangat menjaga jarak, seolah-olah reputasi yang sudah ia bangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap jika mereka terlihat bersama. Bukannya merasa bersalah, si Gyeongchol justru menanggapi dengan nada mengejek. Pertanyaan sarkastik dilemparkan mengenai apakah Sujin merasa malu berteman dengannya, atau apakah citra si anak baik di sekolah jauh lebih berharga daripada hubungan mereka yang sebenarnya. Meskipun Sujin mencoba menyangkal dan berdalih bahwa masalahnya bukan itu, si Gyeongchol tetap bersikap santai sambil merayu Sujin. Mereka berdua berjalan sambil bercanda. Tanpa Sujin sadari, Ji-ung diam-diam mendengarkan seluruh percakapan mereka dari balik tembok. Latar beralih ke ruang kelas. Ji-ung tampak sangat terpukul. Teman sebangkunya mencoba menanyakan keadaannya, tapi Ji-ung hanya bengong dengan tatapan kosong. Pandangannya terus mengarah ke Sujin. Beberapa saat kemudian, ia meraih ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Sujin. Sepulang sekolah, teman sebangkunya mengajak Ji-ung ke warnet, namun ia menolak. Tak lama, Sujin menyapanya, mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak pulang bersama. Di lorong sekolah, tatapan Ji-ung masih terasa jauh dan kosong. Sujin pun mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Ji-ung hari ini? Dengan langkah yang sempat tertahan, Ji-ung memberanikan diri untuk memanggil Sujin. Sebuah pertanyaan yang sangat sensitif pun akhirnya dilontarkan. Apakah benar Sujin sedang menjalin hubungan asmara dengan Shin Gyeongchol? Mendengar pertanyaan itu, reaksi terkejut tak bisa disembunyikan oleh Sujin. Sambil tampak ragu-ragu dan sedikit salah tingkah, kebenaran pahit itu pun akhirnya terungkap. Hubungan rahasia antara Sujin dan si perundung itu diakui sendiri olehnya. Meski ia tampak kesulitan menjelaskan bagaimana awal mula perasaan itu bisa tumbuh. Mendengar pengakuan tersebut, dunia seolah runtuh bagi Ji-ung. Ekspresi kaget dan tidak percaya terpampang jelas di wajahnya. Apalagi saat menyadari bahwa gadis yang ia anggap butuh perlindungan justru berhubungan dengan orang yang paling ia benci. Suasana semakin emosional ketika Ji-ung teringat kenangan masa kecil mereka. Saat mereka masih kecil dan selalu bersama. Sojin menangis. Ji-ung dengan lembut menanyakan keadaannya. Dan Sojin menjawab di sela tangisnya bahwa ia tidak baik-baik saja. Ia menambahkan bahwa ia tidak mau menikahi pria kasar seperti ayahnya. Ji-ung lalu bertanya, kalau begitu tipe seperti apa yang ingin ia nikahi? Di kejauhan, terdengar suara ayah Sujin berteriak memanggil namanya dari jalanan. Sujin tetap menjawab pertanyaan Ji-ung. Ia ingin menikahi pria yang baik dan ramah. Sambil tersenyum kecil, ia mengatakan bahwa ia ingin seseorang yang baik seperti Ji-ung. Mendengar itu, Ji-ung langsung tersipu malu. Latar kembali ke masa kini. Sujin mengajak Ji-ung membeli tteokbokki, tapi Ji-ung justru mengajukan pertanyaan yang mengganjal di pikirannya. Gyeongchol jelas bukan orang baik, bahkan jauh dari kata itu. Bukankah tipe Sujin adalah pria yang baik? Sujin hanya tersenyum. Ia menjawab bahwa orang baik itu terlalu membosankan. Menurutnya, orang jahat justru terlihat keren. Ji-ung terkejut mendengarnya. Sujin mulai beranjak pergi, tapi Ji-ung refleks mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Ji-ung yang biasanya tenang, kini tampak gemetar dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari mulutnya, di mana ia menyatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah sosok yang jahat. Sujin yang melihat perubahan drastis itu hanya bisa tertegun kebingungan. Namun Ji-ung semakin menjadi-jadi. Dengan nada yang penuh penekanan dan emosi yang meluap, ia menegaskan bahwa level kejahatannya jauh melampaui siapapun. Bahkan lebih jahat daripada Gyeongchol yang ditakuti itu. Baginya, anggapan Sojin bahwa dirinya adalah orang baik adalah sebuah kesalahan besar. Segala rahasia yang selama ini dipendam akhirnya dibongkar sendiri oleh Ji-ung. Akting sebagai murid teladan diakuinya sebagai sebuah kepura-puraan yang dilakukan sepanjang waktu. Dengan penuh kebanggaan yang aneh, ia mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah gangster dan ia memang terlahir untuk menjadi orang jahat. Tidak berhenti sampai di situ, Ji-ung mulai menunjukkan sisi liar yang selama ini disembunyikan.
Kacamata yang selama ini membuatnya tampak culun dan terpelajar ternyata hanyalah kacamata tanpa lensa atau 0 derajat, sebuah properti untuk mendukung penyamarannya. Dengan gerakan yang dramatis, kacamata itu dilepas, menunjukkan tatapan tajam seorang pria yang siap mengamuk. Ji-ung menegaskan bahwa dirinya bukanlah sekedar pembuli kelas teri, melainkan seorang gangster sejati. Semua kebaikan yang ia lakukan selama ini adalah palsu. Sujin justru tertawa mendengarnya. Ia bilang Ji-ung terlalu baik hati, sampai-sampai rela mengaku jadi orang jahat demi mencegahnya berkencan dengan Gyeongchol. Ia menambahkan bahwa Ji-ung adalah teman yang benar-benar baik. Ji-ung hanya tersenyum, tapi senyum yang terasa pahit. Mereka lalu berjalan pulang bersama. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara Gyeongchol memanggil nama Sujin dari belakang. Ji-ung menoleh dan rasa kesal langsung menguasainya. Dalam hati ia bertanya, apakah memang orang seperti Gyeongchol yang disukai Sujin? Gyeongchol menghampiri dan mulai memprovokasi Ji-ung. Namun sebelum situasi memanas, Sujin cepat-cepat menarik tangan Gyeongchol dan mengajaknya pergi. Pertanyaan telak justru dilemparkan kepada Ji-ung tentang perasaannya yang sebenarnya kepada Sojin. Ji-ung menanyakan maksud dari pertanyaan itu. Gyeongchol menganggap bahwa Ji-ung mengikuti Sojin karena rasa suka. Sujin mengelak dengan alasan bahwa mereka hanyalah teman masa kecil. Sujin memilih untuk pergi bersama Gyeongchol. Ia meminta maaf dan mengajak Ji-ung makan tteokbokki lain kali. Sambil menahan amarah yang meluap-luap, Ji-ung hanya bisa melihat mereka berdua pergi dari kejauhan. Kecewa dan frustrasi mulai merayap di pikirannya. Terutama saat ia merenungkan betapa sulitnya ia berusaha hidup sebagai orang baik selama ini. Namun justru berakhir dengan penghinaan seperti itu. Gyeongchol yang terlihat acuh tak acuh kembali ditegur oleh Sujin karena sikapnya yang terlalu terang-terangan menunjukkan hubungan mereka di sekolah. Ji-ung hanya bisa berdiri dari kejauhan, menyaksikan kemesraan mereka berdua. Ia merenungi kata-kata Sujin dulu, bahwa ia ingin menikahi pria yang baik. Selama ini Ji-ung telah bekerja keras, berusaha menjadi pria sebaik mungkin. Semua demi Sujin. Namun kini kenyataan berkata lain. Sambil menahan air mata yang mulai jatuh, Ji-ung bergumam pelan. Tapi sekarang, kau justru menyukai pria jahat. Di perjalanan pulang, amarah dan kekecewaan bercampur jadi satu. Ji-ung menggumam pada dirinya sendiri bahwa ia pun bisa menjadi jahat. Ia tiba di kediamannya. Begitu melangkah masuk, banyak orang langsung menyambutnya. Mereka menundukkan kepala seraya memanggil, "Tuan muda!" Ji-ung menatap ke depan dengan sorot mata yang dingin dan penuh tekad. Dalam hati, ia berjanji. Ia akan menunjukkan kepada Sojin seperti apa sebenarnya pria jahat itu. Ji-ung masuk ke dalam rumah. Kehadirannya langsung disambut dengan teriakan hormat dari pria-pria berbadan besar. Ji-ung menanyakan keberadaan sang paman. Bawahannya menjawab bahwa pamannya ada di dalam. Di dalam ruangan yang penuh aura intimidasi, pamannya terlihat sedang berbicara melalui telepon. Ji-ung langsung membuka pintu dan menumpahkan segala kegundahan. Dengan nada yang penuh tekad, ia meminta bantuan untuk diajari menjadi orang jahat yang sesungguhnya. Sang paman, yang terlihat sebagai sosok penting di dunia hitam tersebut, sempat dibuat heran. Baginya, Ji-ung selama ini adalah anak yang sangat berusaha keras untuk hidup lurus dan baik. Ji-ung menanyakan tentang ayahnya, yang juga orang jahat. Sang paman mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa ayahnya Ji-ung, yang dianggap sebagai bos luar biasa dan petarung terbaik, dipandang sebagai sampah masyarakat oleh dunia luar. Berbagai pemberitaan di media tentang penangkapan geng Fire Bear dan regulasi baru polisi terhadap gangster menjadi latar belakang betapa berbahayanya ayahnya Ji-ung. Bukannya takut, Ji-ung justru tertawa tipis. Sebuah pengakuan sombong keluar dari mulutnya tentang darah orang jahat yang memang sudah mengalir di nadinya sejak lahir. Dengan wajah yang kini penuh aura mengancam, sebuah ekspresi yang belum pernah dilihat sebelumnya, Ji-ung memohon agar ia dibentuk menjadi sosok yang ditakuti. Melihat transformasi itu, sang paman akhirnya memberikan pengakuan. Menurutnya, saat ini Ji-ung benar-benar sudah terlihat seperti putra dari bos besar mereka. Sang paman memberi peringatan bahwa usaha Ji-ung untuk menjadi orang baik selama ini akan sia-sia jika ia memilih jalan yang jahat.
Apakah kamu tidak keberatan? Tanyanya. Dengan wajah tegas, Ji-ung menjawab, tidak masalah. Sang paman pun menjelaskan bahwa langkah pertama yang perlu diubah adalah penampilan Ji-ung, mulai dari rambut hingga pakaiannya, dan ia sendiri yang akan mengurusnya. Mendengar hal itu, Ji-ung tersenyum lebar. Namun melihat senyuman itu, sang paman segera melarangnya. Jangan tersenyum seperti itu, terlalu cerah dan terlalu baik. Ji-ung pun mengubah ekspresinya menjadi tegas dan muram. Melihat perubahan itu, sang paman mengangguk puas dan memujinya. Kemudian, sang paman menanyakan satu hal. Apa sebenarnya alasan Ji-ung ingin menjadi jahat? Kepingan ingatan yang dulu kembali muncul. Alasan tunggal Ji-ung memaksakan diri menjadi orang baik adalah karena ucapan Sujin dulu yang mendambakan sosok suami yang baik, ramah, dan jujur. Sosok yang sangat kontras dengan ayahnya sendiri. Sujin bahkan pernah menyebut nama Ji-ung sebagai standar pria baik idamannya. Namun, kenyataan bahwa Sujin kini malah berkencan dengan berandalan seperti Gyeongchol membuat semua usaha keras Ji-ung terasa sia-sia dan sampah. Dengan penuh kemarahan, Ji-ung menegaskan bahwa tidak ada alasan lagi baginya untuk hidup dalam kepura-puraan sebagai orang baik. Melihat tekad bulat keponakannya, sang paman mulai menanggapi dengan serius. Sebuah pertanyaan dilemparkan mengenai langkah pertama apa yang akan diambil Ji-ung untuk memulai kariernya sebagai orang jahat. Tanpa ragu sedikit pun, sebuah target langsung ditetapkan oleh Ji-ung. Ada satu bajingan yang ingin ia hancurkan sampai berkeping-keping. Sang paman menyambut ambisi gelap itu dengan tangan terbuka. Sebuah janji diberikan bahwa Ji-ung akan diajarkan segala ilmu dan taktik dunia hitam yang ia miliki. Baginya, memiliki tujuan yang jelas adalah modal utama untuk menjadi sosok yang hebat di dunia mereka. Setelah itu, Ji-ung berjalan ke kamarnya dengan wajah murung. Ia mulai ragu. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Saat memasuki kamarnya, kebimbangannya semakin membesar. Ia sudah lama menjadi orang baik. Mungkinkah ia bisa berbalik menjadi jahat? Matanya melayang ke piagam-piagam yang tergantung di dinding, dan rasa percaya dirinya perlahan memudar. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang meminta izin masuk. Ji-ung mempersilakannya. Masuklah seorang paman berkepala botak yang langsung berkata bahwa dialah yang akan mengajari Ji-ung menjadi pria licik. Ji-ung mengernyit bingung. Sang paman lalu mengaku bahwa dirinya dulu juga pernah menjadi pria paling licik semasa sekolah menengah. Sebuah pengakuan yang justru membuat Ji-ung semakin tidak mengerti. Beberapa saat kemudian, sang paman memanggil dari luar ruangan dan bertanya, apakah Ji-ung sudah siap? Perubahan besar benar-benar terjadi pada diri Ji-ung. Dengan pakaian baru pemberian pamannya yang terlihat jauh lebih sangar, Ji-ung bersiap melakukan langkah pertamanya. Melihat penampilan baru Ji-ung, sang paman memujinya. Keesokan harinya, meskipun awalnya ia sempat merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah gaya seperti itu tidak terlalu berlebihan untuk dibawa ke sekolah, ia akhirnya memantapkan hati untuk membuang jauh-jauh citra murid teladan. Sesuai instruksi pamannya, Ji-ung mulai mempraktekkan cara berjalan orang yang ditakuti. Tatapan matanya dibuat setajam mungkin dengan dahi yang selalu berkerut, tanda intimidasi. Ia berjalan melewati halaman sekolah dengan langkah lebar dan penuh percaya diri, seolah-olah ia adalah pemilik tunggal gedung tersebut. Reaksi teman-teman sekolahnya pun sangat bingung. Banyak yang merasa tidak percaya bahwa sosok yang baru saja lewat adalah Ji-ung, yang selama ini mereka kenal sebagai pria ramah yang selalu menyapa duluan. Kini tidak ada lagi senyum manis, yang ada hanyalah aura dingin yang membuat orang-orang segan untuk mendekat. Beberapa murid bahkan berkomentar bahwa Ji-ung terlihat jauh lebih tampan dan keren dengan gaya berandalan seperti itu. Namun di sisi lain, Ji-ung sendiri sebenarnya masih merasa sedikit canggung. Di balik wajah sangarnya, ia berkeringat dingin karena merasa sedang melakukan akting yang sangat berat. Setibanya di kelas, Ji-ung langsung disapa oleh teman-temannya. Dengan wajah tegang, ia berusaha membalas sapaan mereka dengan ketus. Meski dalam hati, ia tahu itu bukan dirinya.
Ji-ung pun segera menjatuhkan diri ke bangkunya. Melihat tingkah laku Ji-ung yang tidak biasa, teman-temannya saling berpandangan dengan ekspresi heran. Tak lama kemudian, Sujin menghampirinya dan mengajaknya ke kantin. Ji-ung ingin menolak, tapi entah mengapa ia tidak sanggup berkata tidak pada Sujin. Akhirnya, dengan sedikit ragu, ia pun menerima ajakan itu. Di lorong kelas, Sujin mencoba menghampiri Ji-ung dengan nada khawatir. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh Sujin, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ji-ung yang baik yang selama ini dia kenal. Bahkan, dengan gaya sok akrabnya, Sujin mencoba mengingatkan tentang status pertemanan mereka. Tawaran untuk mendengarkan curhatan Ji-ung diberikan sebagai bentuk simpati, seolah-olah dia masih peduli. Namun, tanggapan yang diterima Sujin justru jauh dari ekspektasinya. Ji-ung yang sekarang tidak lagi memberikan senyuman hangat. Dengan nada dingin dan ketus, sebuah instruksi diberikan agar Sujin pergi ke kantin sendirian saja. Penolakan mentah-mentah ini jelas membuat Sujin kaget dan merasa tersinggung. Kekesalan mulai muncul di wajah Sujin, karena ia merasa sikap Ji-ung sangat menjengkelkan dan sama sekali bukan seperti dirinya yang biasanya. Mendengar tuduhan bahwa dirinya sudah menjadi orang yang sepenuhnya berbeda, Ji-ung justru merasa puas. Sebuah pengakuan singkat meluncur bahwa dia memang senang disebut berbeda. Puncaknya, dengan tatapan yang sangat datar, sebuah pernyataan bahwa Sujinlah yang terlebih dahulu berbeda. Mendengar hal itu, Sujin sangat terkejut. Tanpa banyak bicara, Ji-ung berbalik dan meninggalkannya sendirian. Di tangga, Ji-ung terhenti. Pikirannya melayang ke 10 tahun yang lalu saat dirinya berubah karena Sujin. Dan kini, tanpa ia sadari, ia berubah lagi karenanya. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan langkahnya menuruni tangga. Sesampainya di halaman sekolah, Ji-ung baru menyadari satu hal. Inilah pertama kalinya dalam hidupnya ia membolos. Ia menatap sekeliling, lalu bergumam dalam hati. Apakah Gyeongchol hari ini tidak masuk? Pertanyaan itu belum lama berlalu ketika ia menangkap sosok yang dicarinya. Dari kejauhan, terlihat Gyeongchol tengah berkumpul bersama gengnya. Dengan santai, Gyeongchol mengajak mereka semua pergi makan. Salah satu anggota perempuan menerima ajakannya, sementara yang lain menolak. Ji-ung mengintip dari jauh, mengamati mereka dengan heran. Mereka datang ke sekolah, tapi malah mengabaikan kelas begitu saja. Gyeongchol berpaling ke arah perempuan di sampingnya, Lee Yi-ji, dan bertanya apakah ia tidak keberatan meninggalkan kelas. Yi-ji sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya menoleh ke teman-temannya dan meminta mereka merahasiakannya dari guru. Dari tempat persembunyiannya, Ji-ung mengamati keduanya pergi dengan penuh tanda tanya. Mereka benar-benar akan keluar dari sekolah begitu saja. Rasa penasaran itu akhirnya mendorongnya untuk mengikuti mereka. Bagaimanapun, ini kesempatan untuk belajar menjadi nakal. Di area pertokoan, Yi-ji menghentikan langkahnya di depan sebuah kedai makanan. Namun Gyeongchol menggeleng. Ia bilang itu bukan tempat yang ia maksud. Ia tahu tempat ramen yang jauh lebih enak. Ji-ung terus mengikuti mereka dari kejauhan. Tiba-tiba ia tercekat. Yeji terlihat berjalan sangat dekat dengan Gyeongchol. Ji-ung berpikir, jangan-jangan Gyeongchol juga mengencani Yeji. Melihat kedekatan keduanya, Ji-ung merasakan amarah yang bergolak dalam dadanya. Yeji bertanya, apakah tempatnya masih jauh? Gyeongchol tersenyum dan menjawab bahwa mereka sudah sampai. Tapi Yeji menyadari, tidak ada kedai ramen di sini. Gyeongchol tersenyum licik dan berkata, ini rumahku. Yeji tampak heran dan bertanya kenapa mereka harus ke rumahnya. Gyeongchol menjawab santai bahwa ia punya ramen enak di dalam dan kebetulan tidak ada seorang pun di rumah. Mendengar itu, Yeji langsung mengajak untuk kembali saja. Namun tiba-tiba Gyeongchol meraih tangannya dan membujuknya untuk tetap masuk. Yeji langsung menolak dan menarik tangannya lepas. Mendapat penolakan seperti itu, Gyeongchol menjadi sangat kesal. Mendapat perlakuan yang kasar, Yeji sangat marah. Ia pun menampar wajah Gyeongchol. Menerima tamparan itu, Gyeongchol berniat membalasnya.
Di tempat persembunyiannya, Ji-ung menahan amarah yang membara dalam dadanya. Ia bimbang. Haruskah ia menelpon polisi? Tatapannya kemudian tertuju pada sebuah batu besar yang tergeletak di jalanan. Ji-ung memungutnya, namun wajahnya masih dibayangi keraguan. Sebuah pemikiran liar tiba-tiba merasuki benaknya. Ia teringat kisah David yang berhasil mengalahkan sang raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu. Dengan keyakinan yang menguat, Ji-ung bersiap melempar. Batu itu pun terlepas dari tangannya. Namun meleset. Batu itu justru menghantam Yeji. Ji-ung panik. Gyeongcheol murka, berteriak menuntut siapa yang berani melempar. Dalam kepanikannya, Ji-ung meraih batu lain dan melemparnya kembali. Kali ini dengan harapan mengenai Gyeongcheol. Batu itu meluncur, dan cincin di jarinya pun ikut terlepas tanpa ia sadari. Namun kali ini, lemparan itu tepat sasaran. Batu itu menghantam Gyeongcheol. Tanpa membuang waktu, Ji-ung berlari meraih tangan Yeji dan mengajaknya kabur. Yeji kebingungan. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Siapa orang ini? Namun Ji-ung terus mendorongnya untuk berlari, dan Yeji pun menurutinya meski penuh tanda tanya. Di belakang mereka, Gyeongcheol menahan sakit sembari menatap kepergian keduanya dengan amarah yang membara. Di tengah pelarian itu, Ji-ung sendiri belum tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya.